Legal Football Lovers, kembali lagi di channel kesayangan kita, Prediksi History Apple, di mana pada prediksi kali ini kita akan mencoba membahas 5 laga yang akan bermain pada tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021. Di mana untuk satu laga pertama kita ambil pada Liga Serie A Brazil, dua laga berikutnya kita ambil pada La Liga Spanyol. Untuk laga yang keempat kita ambil pada Liga Serie A Italia, dan satu laga terakhir kita ambil pada Liga Inggris. Dan sebelum kita masuk ke prediksinya, buat football lovers yang lagi mencari betting online terpercaya dan teraman, saya perkenalkan Jiwa Bola, situs teraman dan terpercaya. Dijamin berapapun WD-nya akan langsung dibayarkan oleh Jiwa Bola. Jadi tunggu apa lagi, langsung saja daftar di link yang sudah saya sematkan di kolom komentar di bawah. Dan tanpa menunggu lama, langsung saja kita menuju ke pertandingan yang pertama. Di mana pada pertandingan yang pertama ada klub dari Sao Paulo versus klub dari Corinthians. Jika kita melihat perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Sao Paulo bermain di kandangnya sendiri melawan Cagliari meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Sao Paulo meraih 5 kali hasil imbang. Yang artinya di 5 kali pertandingan terakhir Sao Paulo sama sekali belum pernah meraih kemenangan maupun menderita kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan di mana ada klub dari Corinthians, di mana pada pertandingan terakhir Corinthians bermain di kandangnya sendiri menang dengan skor 1-0 atas Fluminense. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Corinthians meraih 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana untuk pertemuan terakhir Corinthians bermain di kandangnya sendiri melawan Sao Paulo meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Corinthians meraih 1 kali kemenangan, 1 kali kemenangan juga untuk Sao Paulo dan 3 kali meraih hasil imbang. Nah, itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kembali kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Sao Paulo dengan menahan 1/4 bola di nilai Asian Handicap-nya. Untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor imbang yaitu 0-0. Itu dia mengenai pertandingan yang pertama. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang kedua. Di pertandingan yang kedua ada klub dari Alaves versus klub dari Real Betis. Jika kita mencoba membandingkan perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Alaves away ke kandangnya Osasuna, Alaves harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 1-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Alaves meraih 1 kali kemenangan dan menderita 4 kali kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada klub dari Real Betis, di mana pada pertandingan terakhir Real Betis away ke kandangnya Villarreal. Real Betis harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Real Betis mengoleksi 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana untuk pertemuan terakhir Real Betis menang dengan skor 3-2 atas Alaves. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Real Betis mengoleksi 2 kali kemenangan, 1 kali kemenangan untuk Alaves dan 2 kali meraih hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Real Betis dengan bermain di nilai handicap 0-0. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 2-1. Itu dia mengenai pertandingan yang kedua. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang ketiga. Di pertandingan yang ketiga ada klub dari Espanyol versus klub dari Cadiz. Jika kita mencoba membandingkan perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Espanyol bermain di kandangnya sendiri menang dengan skor 2-1 atas Real Madrid. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Espanyol meraih 2 kali kemenangan, 2 kali menderita kekalahan dan 1 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan di mana ada klub dari Cadiz, di mana pada pertandingan terakhir Cadiz bermain di kandangnya sendiri melawan Valencia, meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Cadiz meraih 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali menelan kekalahan.
Berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Espanyol menang dengan skor 2-0 atas Cadiz. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Espanyol mengoleksi 2 kali kemenangan dan 3 kali kemenangan untuk Cadiz. Nah, itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kembali kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Espanyol dengan memberi setengah bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, kemungkinan kedua klub ini akan berakhir dengan skor 1-0. Itu dia mengenai pertandingan yang ketiga. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang keempat. Di pertandingan yang keempat ada klub dari Venezia versus klub dari Fiorentina. Jika kita mencoba membandingkan perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Venezia away ke kandangnya Cagliari meraih hasil imbang dengan skor 1-1, dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Venezia meraih 1 kali kemenangan, 2 kali menderita kekalahan dan 2 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada klub dari Fiorentina, di mana pada pertandingan terakhir Fiorentina bermain di kandangnya sendiri harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 1-2 atas Napoli. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Fiorentina mengoleksi 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Venezia menang dengan skor 1-0 atas Fiorentina. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Venezia meraih 2 kali kemenangan, 2 kali kemenangan juga untuk Fiorentina dan 1 kali meraih hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Fiorentina dengan memberi setengah bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 2-0. Itu dia mengenai pertandingan yang keempat. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang kelima. Di pertandingan yang kelima ada klub dari Arsenal versus klub dari Crystal Palace. Jika kita melihat perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Arsenal away ke kandangnya Brighton meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Arsenal mengoleksi 4 kali kemenangan dan 1 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada klub dari Crystal Palace, di mana pada pertandingan terakhir Crystal Palace bermain di kandangnya sendiri melawan Leicester City meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Crystal Palace meraih 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang dan 1 kali menelan kekalahan. Berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Arsenal menang dengan skor 3-1 atas Crystal Palace. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Arsenal meraih 1 kali kemenangan, 1 kali kemenangan juga untuk Crystal Palace dan 3 kali meraih hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Arsenal dengan memberi setengah bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 1-0. Nah, mengenai saran single bet dalam prediksi kali ini, saya menyarankan football lovers untuk memegang Arsenal. Itu dia football lovers mengenai 5 laga yang akan bermain pada tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021. Kembali lagi saya ingatkan, ini hanyalah sebuah prediksi. Tidak ada yang menjamin kebenarannya 100%. Bagi football lovers yang sudah dapat prediksinya, langsung saja pasang di Jiwa Bola, situs teraman dan terpercaya. Itu dia untuk prediksi kali ini. Saya prediksi Historia Apple pamit, semoga Anda beruntung dan salam olahraga.